Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan kalian semua. Jadi kali ini saya diminta tolong oleh Himpunan Teknik Metalurgi untuk menjelaskan tentang apa sih beasiswa PPA itu. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kasbullah, NIM 116170043 dari Teknik Metalurgi angkatan 2017. Oke, sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan apa sih beasiswa itu. Jadi, beasiswa sendiri adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh oleh orang tersebut. Oke. Sedangkan untuk PPA sendiri adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik atau yang biasa disingkat dengan PPA, yaitu program beasiswa dari Kementerian Ristek Dikti yang diberikan kepada mahasiswa seluruh Indonesia, baik dari jenjang D3, D4, atau S1 yang telah menempuh pendidikan minimal semester 2. Perlu dicatat ya, minimal semester 2. Nah, namun sebelum ke sana, di sini saya udah mendapatkan beberapa pertanyaan tentang beasiswa PPA. Jadi kalian harus dengarkan baik-baik. Ini karena banyak info penting yang akan saya sampaikan di sini tentang beasiswa PPA itu sendiri. Tanggal buka pendaftaran beasiswa PPA kapan ya? Alur persyaratan dan persiapannya bagaimana? Oke, sebentar ya, pelan-pelan. Oke, untuk biasanya itu beasiswa PPA keluar pada bulan antara akhir April sampai awal Mei. Itu tidak menentu karena biasanya tergantung dari pusat. Jadi nanti surat edaran akan diedarkan kepada kampus, baru kampus akan mengedarkan kepada fakultas-fakultas. Jadi karena waktu udah mepet, jadi persiapan dari sekarang. Oke, untuk persyaratan sendiri cukup simpel. Untuk persyaratan umum sendiri yaitu Anda pendaftar yaitu mahasiswa program Stata 1 atau Diploma 4 yang minimal duduk di semester 2 dan maksimal semester 8. Jadi untuk teman-teman angkatan 2019, 2018, dan 2017 masih boleh banget ikut beasiswa ini. Selanjutnya, untuk mahasiswa program Diploma 3 paling rendah duduk di semester 2 dan maksimal semester 4. Oke. Nah, sekarang ada persyaratan umum yang biasanya diminta oleh pihak beasiswa. Di sini yang pertama ada fotokopi kartu tanda mahasiswa, itu udah jelas. Yang kedua ada kartu rencana studi atau KRS. Kemudian ada fotokopi rekening listrik bulan terakhir atau bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB orang tua atau wali, itu wajib ya. Terus selanjutnya ada fotokopi kartu keluarga. Kemudian ada surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain di lingkungan Kemendiknas yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi tersebut. Oke, selanjutnya ada surat rekomendasi dari pimpinan fakultas atau jurusan. Nah, biasanya kalau untuk dokumen-dokumen ini sudah disediakan template-nya oleh pihak beasiswa, jadi kita tinggal mengisi. Kemudian ada persyaratan khusus yang emang harus ditaati oleh para calon penerima beasiswa. Yang pertama ada fotokopi transkrip nilai dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 pada standar 4,00. Ingat ya, minimal 3. Kemudian ada surat keterangan penghasilan orang tua atau wali yang disahkan oleh pihak yang berwenang. Jadi kalau orang tua Anda PNS atau sejenisnya itu diambil dari slip gaji. Sedangkan untuk yang non PNS, kalian bisa mengajukan ke kelurahan terdekat untuk surat penghasilan orang tua. Sampai kapan sih beasiswa tersebut berlaku di kalian dan bocoran nominalnya dong? Oke. Jadi untuk beasiswa PPA ini berlaku 1 tahun untuk 1 kali periode. Nah, untuk nominalnya sendiri kemarin saya dapat itu sekitar 4,8 juta. Jadi nanti bisa dibagi per bulan atau dibagi beberapa kali periode. Apa faktor utama penilaiannya? IPK, lomba, organisasi, atau apa? Oke, sebentar ya. Jadi untuk penilaiannya sendiri, karena ini beasiswa peningkatan prestasi akademik,
pasti yang disyaratkan atau yang menjadi poin adalah mahasiswa dengan IPK minimal 3. Oke, selanjutnya ada mahasiswa dengan SKS paling banyak. Kemudian itu dalam satu angkatan ya. Kemudian ada poin berikutnya yang jadi penilaian adalah mahasiswa yang memiliki prestasi ekstrakurikuler baik di bidang akademik maupun non-akademik. Itu baik di tingkat nasional ataupun internasional. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada mahasiswa yang memiliki keterbatasan di bidang ekonomi. Peta persaingan beasiswa tersebut bagaimana dan tips and trick lolos dong. Oke. Jadi nih, aku mau bagi tips. Jadi untuk kuota beasiswa PP ini kan terbatas ya, jadi nggak semua orang dapat. Nah, untuk persaingan sendiri di UPN khususnya di teknik metalurgi cukup ketat karena kita dari fakultas cuma disediakan beberapa kuota. Jadi kuota ini sendiri kita itu berbagi dengan program studi sebelah, yaitu jurusan teknik pertambangan, karena kita satu jurusan dengan mereka. Oke, jadi nanti kita bakal dibagi lagi kuota untuk jurusan teknik pertambangan berapa dan untuk teknik metalurgi berapa. Nah, otomatis kan kuotanya semakin begitu. Nah, tips dan trik agar kita lolos adalah yang pertama, kita banyak-banyakin prestasi akademik ataupun non-akademik. Itu yang pertama. Kedua, IPK harus jelas, minimal harus lebih dari 3. Dan yang ketiga itu seperti yang saya jelaskan tadi, syarat-syarat poin penilaian. Jadi diutamakan bagi anak-anak yang emang keterbatasan di bidang ekonomi dari orang tuanya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk sesi tanya jawab tentang beasiswa PPA dari saya. Terakhir, apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.